Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Bagus Langlang Bawono dengan NIM 2020-31216 dari kelas F mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai BUMN Goes to Campus yang diadakan di Institut Teknologi PLN. Yang dimana Menteri BUMN Erick Thohir mengajak peran serta perguruan tinggi. Dalam hal ini, para mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi PLN untuk ikut berkontribusi bersama BUMN dalam membangun Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Menteri BUMN yaitu Arya Sinulinga di kampus TPLN pada acara BUMN Goes to Campus kemarin. Selanjutnya, pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Hal ini menjadikan peran BUMN sebagai katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin penting dan memerlukan talent terbaik bangsa untuk menjalankan transformasi. Kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni serta secara penguasaan ilmu dan teknologi diantaranya memulai dari lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan materi dari kegiatan Goes to Campus. Nah, di sini kesimpulannya adalah kebijakan di lingkungan Kementerian BUMN diantaranya mendorong lahirnya talenta digital savvy agar mampu bersaing di masa depan dengan target digital talent ready sebanyak 20% dari total talenta BUMN di tahun 2024, serta membuka ruang bagi kesetaraan gender dan kesempatan milenial untuk memimpin BUMN. Dan 30.000 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi seluruh Indonesia telah mengikuti program magang bersertifikat yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, bekerja sama dengan BUMN dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Tambah Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia atau bisa disingkat FHCI BUMN, Sofian Rohidi, kepada mahasiswa yang hadir dalam sesi dialog BUMN Goes to Campus di kampus ITPLN yang mengambil tema Reach Your Dream. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu keterkaitan kegiatan BUMN Goes to Campus dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini atau hubungan materi dengan RPL-nya itu sendiri. Nah, di sini terdapat penjelasannya yaitu Rekayasa Perangkat Lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, di sini menurut saya keterkaitan materi yang didapat pada acara BUMN Goes to Campus dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah seperti pengertian RPL yang tadi itu sendiri, yaitu satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak di sini kita posisikan sebagai BUMN itu sendiri, yang dimana BUMN juga melakukan pengembangan, pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, dan manajemen kualitas untuk membangun Indonesia. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara ITPLN dengan BUMN itu sendiri. Jadi, hubungan ITPLN dengan BUMN itu adalah Institut Teknologi PLN atau ITPLN merupakan kampus di bawah naungan Yayasan PLN, yang dimana termasuk bagian dari BUMN itu sendiri. Selanjutnya, terdapat hubungan beasiswa APRT BUMN, yang dimana Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara atau APRT BUMN merupakan aliansi dari 8 perguruan tinggi yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tujuan pembentukan APRT BUMN ini adalah untuk membangun kerjasama dari para anggota dalam menjawab tantangan kebutuhan BUMN, mulai dari kajian ilmiah hingga pemenuhan sumber daya manusia. Perguruan tinggi yang telah bergabung di APRT BUMN memiliki spesialisasi yang menjawab kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa keuntungan jika kuliah di Institut Teknologi PLN. Beberapa keuntungannya antara lain adalah keuntungan kuliah di Institut Teknologi PLN tentu saja sangat banyak, dikarenakan ITPLN dinobatkan sebagai salah satu universitas terbaik swasta di Indonesia versi THE Impact Ranking 2021, yaitu hasil dari Times Higher Education atau THE yang merilis perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan pemeringkatan Impact Ranking 2021 atau THE Impact Rankings, memberikan peringkat kepada perguruan tinggi berdasarkan pencapaian dalam mendukung Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs, serta menyiapkan mahasiswa atau mahasiswinya dengan beberapa keunggulan, yaitu yang pertama adalah fokus ke industri energi dan ketenaga listrikan, lalu yang kedua sertifikat berkompetensi, lalu yang ketiga dosen yang berpengalaman,
Lalu yang keempat, fasilitas yang didapat di TPLN itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada kerjasama, dan yang terakhir itu adalah banyaknya pilihan beasiswa. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu produk aplikasi yang akan saya buat. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu produk aplikasi rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan membuat suatu aplikasi pencatat data produksi. Di sini pertama-tama terdapat nama aplikasinya yaitu aplikasi pencatat data produksi. Lalu alasan saya membuat aplikasi tersebut adalah karena data produksi yang banyak dalam suatu bisnis tertentu sulit dideteksi secara manual dan tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui jumlahnya. Jika saya adalah ahli dalam bidang perekayasaan perangkat lunak, maka saya akan membuat suatu aplikasi untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai solusinya, saya akan membuat aplikasi pencatat data produksi. Lalu, yang ketiga di sini saya memiliki konsepnya. Nah, konsepnya adalah ketika produksi mengalami overload data, maka nantinya aplikasi tersebut akan mengatasinya secara otomatis dan mudah memodifikasi software yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada manfaat aplikasi tersebut. Nah, manfaat aplikasi tersebut adalah dengan adanya aplikasi ini, maka para pemilik bisnis akan sangat dimudahkan dalam melakukan bisnisnya atau menjalankan bisnisnya, karena aplikasi tersebut akan secara otomatis mengatasi masalah yang akan dihadapi oleh pebisnis tersebut secara otomatis. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.